Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nandiana Pradina, absen 2. Di sini saya berperan Saya Nurul Fadura, absen 24, berperan sebagai makanan. Saya Saudara Zahra, absen 28, berperan sebagai guru. Saya Febri Asrianti, absen 10, berperan sebagai tukang. Saya Abdul dari Tua dari absen 12 berperan sebagai lembu. Saya Nadia Amalia Utowo, absen 20, berperan sebagai hati dan empedu. Saya Raffi Alamsyah, absen 25, saya berperan sebagai pankreas. Saya Naila Yusuf, absen 21, berperan sebagai halus bagian dulu. Saya Fatim Zulma, absen 09. Saya berperan sebagai halus bagian di judul dan hilir. Saya Muhammad sebagai Manda, absen 19 berperan sebagai utusan. Saya Cina Cendati, absen 23, berperan sebagai Di sini kami akan menampilkan sesi agama tentang sistem pencernaan makanan. Pada pagi yang cerah, ada seorang YouTuber yang ingin membuat konten di sebuah restoran yang sedang ramai diperbincangkan. Restoran tersebut berada di Tangerang Selatan. Restoran itu merupakan restoran khas Manado. Di sana ia membeli makanan yang paling laris terjual, yaitu bubur Manado. Halo semua, aku adalah bubur Manado. Nama lainku adalah Tinituan. Aku merupakan makanan khas dari Manado, Sulawesi Utara. Aku ini termasuk makanan dengan gizi yang seimbang. Aku terbuat dari beras yang dicampur dengan aneka sayuran seperti daun gedi, labu kuning, ubi manis, kangkung, dan juga daun kemangi. Aku biasanya dihidangkan dengan ikan cakalang. Di dalamku terdapat beras, labu kuning, ubi manis, dan juga jagung yang mengandung karbohidrat, berfungsi sebagai sumber energi pada manusia. Lalu ada ikan cakalang mengandung protein yang berfungsi sebagai pembentukan senyawa lain dan juga pengganti sel-sel yang rusak. Lalu ada bawang goreng dan juga kerupuk yang mengandung lemak, berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, dan juga sumber cadangan energi pada manusia. Lalu ada cabai yang terdapat pada sambal, mengandung vitamin C yang berfungsi untuk memperbaiki tulang rawan dan gigi. Lalu ada kangkung mengandung vitamin A yang berfungsi untuk menjaga kesehatan mata, hidung, mulut, dan sistem pembuangan air seni. Lalu ada daun gedi mengandung banyak sekali mineral seperti kalsium, magnesium, zat besi, dan kalium yang berfungsi untuk menjaga kesehatan pada tulang dan gigi serta menjaga aktivitas pada saraf dan otot. Selanjutnya ada daun kemangi mengandung banyak sekali vitamin dan mineral yang bagus untuk kesehatan tubuh. Selang berapa lama pesanan pun sampai. Dengan antusias ia mulai melahap makanan tersebut melalui mulut. Halo makanan. Halo mulut. Aku mulut. Dalam sistem pencernaan, aku akan menjadi organ pertama yang akan memproseskan. Aku tersusun dari sejumlah bagian yang saling bekerja sama untuk menjalankan seluruh fungsi. Nah, di ronggaku dilapisi oleh sel-sel epitelium ini. Di dalam ronggaku terdapat lidah, kelenjar ludah, dan gigi. Pencernaan makanan diawali saat kamu masuk ke dalam rongga. Di ronggaku kamu akan dipotong dengan ukuran kecil oleh gigi seri. Lalu gigi taring akan mengambil ikan cakalang yang dikonsumsi dan gigi geraham akan mengunyahnya secara halus. Tiap gigi geraham dilapisi oleh gusi. Nah, pencernaan ini disebut dengan pencernaan secara mekanis. Selanjutnya, saat kamu dicerna secara mekanis, nah
isomakrosa. Pencernaan ini disebut dengan pencernaan secara kimiawi. Nah, ada lidah yang gerakannya untuk mencampur kambing dengan saliva dan mendorong kambing ke esophagus. Wah, sekarang aku telah menjadi bolus. Setelah cukup memuat, lidah bertugas untuk mendorong esophagus ke perut. Aku bisa juga disebut dengan esophagus. Aku merupakan dinding otot yang memiliki panjang sekitar 20 cm dan dilapisi oleh jaringan berwarna merah muda dan lembab yang biasa disebut mucosa. Aku adalah penghubung antara tenggorokan dengan lambung. Aku memiliki sepertiga otot. Penghubung apa? Penghubung apa? Tenggorokan. Tenggorokan saluran apa? Aku memiliki sepertiga otot dua kelas. Aku terdapat di belakang trachea dan jantung serta di depan tulang belakang atau vertebrae. Aku berfungsi sebagai penghubung dari mulut, omongan hingga lambung. Aku memiliki gerakan yang dinamakan peristaltik atau gerakan hewan cemas untuk mendorong makanan menuju ke lambung. Aku memiliki beberapa penyusun, yaitu yang pertama ada epiglottis. Epiglottis merupakan penyusun yang terletak di awal yang berfungsi untuk menutup jalur pernafasan saat manusia menelan makanan. Yang kedua ada dinding esofagus. Dinding esofagus ini terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama ada adventitia yang merupakan lapisan awal yang berfungsi untuk yang kedua ada dinding otot, yang ketiga ada submucosa yang mempunyai kelenjar yang menghasilkan lendir untuk menjadi pelumas agar gerakan makanan masuk agar mempermudah makanan masuk ke lambung. Terus ada mukosa. Selanjutnya yang penyusun yang ketiga ada sphincter. Sphincter ini merupakan dinding otot yang berbentuk cincin yang biasanya melakukan gerakan menutup dan membuka yang berfungsi untuk sphincter ini terbagi menjadi dua. Ada sphincter atas yang terletak di depan tenggorokan dan ada sphincter yang bawah yang terletak di antara perhubungan dengan lambung bagian atas. Setelah melewati kerongkongan, pelus didorong menuju lambung. Halo, aku Lampu. Halo. Di sini sebelum kamu masuk ke aku, kamu akan melewati kartu yang dinamakan sphincter kaki. Sphincter kaki ini
selalu tertutup dan akan terbuka jika ada makanan saja yang masuk. Secara garis besar, aku ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu karbia yang terletak paling atas dekat dengan jantung, fundus yang terletak di tengah, dan pilorus yang terletak paling bawah dekat dengan usus halus. Nah, aku ini memiliki getah lambung yang berasal dari dinding lambung. Nah, dinding lambung ini menghasilkan kelenjar getah lambung, lalu kelenjar getah lambung ini menghasilkan asam lambung yang mengandung HCl, enzim pencernaan, dan mukosa. Apa sih fungsi dari HCl ini? Fungsi HCl ini adalah melindungi membunuh kuman yang masuk ke dalam aku dan mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Apa sih fungsi dari pepsin ini? Fungsi dari pepsin ini adalah mengubah protein yang berada pada ikan cakalang menjadi pepton. Lalu, aku juga memiliki enzim renin. Enzim renin ini berfungsi untuk menggumpalkan kasein dalam susu. Lalu yang terakhir, aku memiliki mukosa yang berfungsi untuk melindungi aku dari abrasi asam lambung. Nah, lalu secara garis besar, aku memiliki 3 otot, yaitu otot panjang, otot melingkar, dan otot miring. Nah, ketika makanan masuk, lambung mengalami kontraksi yang menyebabkan ketiga otot tadi melakukan gerak peristaltik. Nah, gerak peristaltik ini mencampur dan mengaduk bubur manado tadi yang telah diolah dengan bantuan getah lambung. Nah, setelah kira-kira 3 jam, maka makanan bubur manado tadi yang telah diolah itu akan menjadi kir. Nah, akibat gerak peristaltik aku tadi, makanan terdorong ke bagian paling bawah dari lambung, yaitu pilorus. Nah, akibat gerak peristaltik itu juga di pilorus itu memiliki bagian yang dinamakan sphincter pilorus. Nah, sphincter pilorus akibat gerak peristaltik, sphincter pilorus itu akan mengendur dalam waktu yang singkat, dan lama-kelamaan makanan yang telah menjadi kim tadi akan masuk ke dalam usus halus secara perlahan. Sekarang aku telah berubah bentuk menjadi kim. Di dalam prosesnya terdapat hati empedu pankreas. Meskipun bukan bagian dari organ pencernaan, enzim dari pankreas dan cairan empedu yang dihasilkan hati membantu untuk memecah makanan. Hai, aku adalah hati atau yang bisa disebut dengan liver. Aku berfungsi sebagai organ pelengkap atau alat ekstra berbeda dengan lambung dan usus yang menjadi bagian dari saluran pencernaan. Namun, aku juga melakukan proses pencernaan loh dengan dibantu oleh empedu dan pankreas. Dalam sistem pencernaan, aku berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan cairan empedu. Yang kedua, aku berfungsi untuk mengolah zat kimia yang dikonsumsi oleh manusia. Pada tugas tersebut, aku akan mengolah zat kimia menjadi bahan molekul yang dapat larut dalam air. Selain itu, aku juga dapat mengubah anomia beracun menjadi urea untuk dikeluarkan lewat urin. Selanjutnya, aku berfungsi untuk merombak sel darah merah. Sel darah merah yang dirombak akan mengalami perubahan menjadi biliverdin. Lalu, biliverdin tersebut akan tercampur dengan zat lain dan akan mengalami perubahan menjadi bilirubin. Selanjutnya, bilirubin akan dialirkan ke darah dan disaring oleh ginjal, lalu dikeluarkan lewat urin. Zat tersebut yang membuat urin pada manusia tampak berwarna kekuningan loh. Dan yang terakhir, aku berfungsi sebagai penyimpan energi cadangan. Ketika manusia mencerna karbohidrat, aku akan menstabilkan kadar glukosa. Ketika kadar gula darah pada manusia tinggi, aku akan menyaring gula dari darah, kemudian menyimpannya sebagai cadangan energi dalam bentuk glikogen. Sebaliknya, ketika kadar gula darah pada manusia rendah, aku akan memecah kembali cadangan energi yang ada dalam tubuh. Aku juga akan melepaskan vitamin dan mineral jika tubuh manusia membutuhkannya. Selain itu, aku juga dapat mengubah lemak menjadi bahan energi pengganti gula. Hai, aku empedu. Aku merupakan cairan berwarna hijau kekuningan yang mengandung pigmen biliverdin, bilirubin, urobilin yang diproduksi dan disekresikan oleh organ hati untuk kemudian disalurkan ke dalam duodenum. Dalam sistem pencernaan, aku berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, membantu kerja fungsi enzim pencernaan. Aku memiliki sifat basa. Dengan pH yang aku miliki tersebut, aku dapat mengoptimalisasi kerja fungsi enzim pencernaan.
Dengan cara aku akan menetralisir sifat asam dan menciptakan kondisi basa yang membuat kerja fungsi enzim pencernaan lebih optimal. Semakin sifat asam yang masuk ke dalam usus manusia, maka semakin banyak pula empedu yang disekresikan. Yang kedua, aku berfungsi sebagai pengencer lemak. Keberadaanku sangatlah penting loh sebagai untuk penyerapan dalam proses penyerapan lemak, termasuk juga penyerapan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Selanjutnya, aku juga berfungsi untuk membantu fungsi enzim lipase. Nah, aku akan membantu kerja fungsi enzim lipase ini dengan membentuk misel-misel. Misel tersebut akan membantu untuk menambah luas permukaan partikel sehingga enzim lipase akan lebih cepat untuk dalam merombak lemak. Enzim lipase ini memiliki fungsi dalam merombak lemak menjadi 2 asam molekul lemak dan gliserol. Yang keempat, aku berfungsi untuk menjaga tubuh dari bakteri. Aku akan menciptakan kondisi basa sehingga yang dapat mematikan atau menghambat mikroba yang masuk ke dalam tubuh. Dan yang terakhir, aku akan membantu mengeluarkan racun dari tubuh. Pada saat ini aku membantu proses kerja hati, karena zat kimia yang telah disaring oleh hati akan dibawa untuk dikeluarkan dari tubuh lewat empedu. Zat kimia tersebut akan dikeluarkan bersama dengan urin atau feses. Hai, aku adalah pankreas. Aku sebagai organ pembantu dalam sistem pencernaan. Aku berfungsi penting dalam sistem pencernaan dan juga metabolisme. Selain dalam sistem pencernaan, aku juga memproduksi hormon. Selain itu, aku memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan. Aku membuat atau memproduksi enzim yang akan disalurkan ke saluran pencernaan. Nah, aku juga memiliki 2 fungsi, yaitu adalah ensokrin dan endokrin. Ya, ensokrin ini itu untuk mengalirkan enzim yang nantinya dialirkan ke sistem pencernaan. Enzim yang aku buat yang pertama adalah enzim lipase. Enzim lipase ini akan menguraikan lemak. Yang kedua ada enzim protease. Enzim protease berfungsi sebagai pencerna protein. Setelah dicerna, protein tersebut akan diubah menjadi asam amino. Dan yang terakhir ada enzim amilase. Enzim amilase berfungsi sebagai menguraikan karbohidrat yang nantinya akan diubah menjadi sel darah merah. Yang selanjutnya ada fungsi endokrin. Untuk fungsi endokrin ini akan menghasilkan hormon, yaitu hormon insulin. Fungsi dari hormon insulin tersebut adalah untuk membawa zat-zat tadi yang sudah dicerna dan menyebarkannya ke seluruh tubuh. Setelah itu akan diubah menjadi energi. Selanjutnya akan diteruskan ke usus halus akan terjadi penyerapan makanan. Kami sebagai usus halus berada di antara lambung dan usus besar. Kami merupakan sistem pencernaan terpanjang karena kami memiliki panjang 6-8 cm. Kami tersusun dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Halo, aku adalah duodenum. Aku berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Ketika kim masuk melalui sphincter pylorus, aku secara otomatis mengeluarkan lendir. Lendir tersebut diproduksi oleh SIMU01 dan berfungsi sebagai penetral cairan asam lambung. Ketika kim yang telah dinetralkan dari asam kemudian dicerna ketika kim telah dinetralkan dari asam, kemudian kim didorong menuju ampula vater untuk disinilah terjadinya proses pencernaan karbonhidrat. Protein menjadi protease, lalu protease menjadi asam amino, lipid menjadi lipase, lalu lipase berubah menjadi asam lemak plus gliserol, maltose menjadi maltase, lalu maltase berubah menjadi glukosa.
Dalam pankreas, mensekresikan enzim tripsin elastase, karboksipeptidase, kimotripsin, dan enzim amilase untuk membantu memproses protein dalam kimo. Sehingga aku dapat mencerna sebagian besar makanan sebagian besar karbohidrat. Dalam pencernaan lipid di dalamku dibantu oleh cairan empedu yang melalui proses emulsifikasi. Di dalam pencernaanku, kim dipecah menjadi nutrisi dan dibentuk lebih sederhana untuk proses pencernaan selanjutnya. Sebagian zat besi makanan diserap dalam proses ini. Selain zat besi, nutrisi yang diserap olehku adalah asam amino, lemak, folat, vitamin A, B1 dan D3. Dalam pencernaanku, bakteri baik yang hidup di dalamku membantu untuk ikut serta dalam beraktivitas. Bakteri itu berfungsi sebagai memecah patogen yang dapat menyebabkan penyakit masuk ke dalam tubuh. Setelah makanan dicerna di dalamku, makanan kemudian dikirim menuju jejunum untuk dicerna secara lebih lanjut. Hai Kim, aku adalah jejunum atau usus kosong. Panjang aku sekitar 2,5 meter. Fungsi aku menyerap glukosa, asam amino, dan asam lemak. Sekarang kamu sudah berada di dalamku. Aku akan mengaktifkan enzim-enzim yang berada di dalamku. Lalu proses pencernaan akan dimulai kembali. Aku mengekspresikan enzim. Yang pertama ada enzim peptinase yang mencerna asam amino. Lalu yang kedua ada maltase mencerna glukosa. Yang ketiga ada enzim substrase mencerna glukosa dan fruktase. Dan yang terakhir ada enzim laktase mencerna glukosa dan galaktosa. Nah, di dalam aku tersusun atas banyaknya lipatan-lipatan yang disebut jonjot-jonjot usus atau filin. Filin bertugas memperluas permukaan usus halus sehingga zat-zat gizi dapat diserap dengan sempurna. Filin juga akan menyerap sari-sari makanan atau nutrien yang diperlukan oleh tubuh melalui pembuluh darah dan disalurkan ke seluruh tubuh. Setelah zat-zat semuanya terserap, makanan yang telah dicerna akan diteruskan ke usus bagian akhir yaitu ileum. Hai Kim, aku adalah ileum. Aku adalah usus halus bagian akhir. Panjang aku sekitar 3 meter. Lalu akhir aku berbatasan dengan sekum. Sekum merupakan bagian awal dari usus besar. Nah, sekum itu berbentuk seperti kantung. Fungsi utama aku yaitu menyerap zat-zat gizi yang belum terserap oleh duodenum dan jejunum. Zat yang umumnya diserap oleh aku yaitu vitamin B12 dan garam empedu yang akan didaur ulang menjadi cairan empedu. Nah, aku juga memiliki cairan empedu nih yang menghasilkan zat warna. Di antaranya ada bilirubin dan biliverdin. Bilirubin merupakan zat warna untuk urin, sedangkan biliverdin merupakan zat warna untuk fesis. Sebentar, tadi nyebutin enzim ya di jejunum? Iya. Emang di jejunum masih ada enzim? Di Google. Nah. Yang ada enzim di mana? Di duodenum. Iya, di jejunum nggak ada ya? Udah nggak ada ya?
Oh, dengan karena hubungan dengan hanya penyerapan, makanya kan disebut dengan usus kosong ya. usus kosong. Karena di situ hanya banyak pilih-pilih, itu maksudnya untuk apa? Untuk penyerapan, paham nggak? Jadi untuk proses mencerna itu hanya di duodenum. Duodenum juga enzimnya itu kan berasal dari pankreas, bukannya dia yang menghasilkan. Dia hanya tempat saja, ngerti nggak? Kayak bahan dasar untuk mencernanya ya berasal dari lambung dan enzimnya berasal dari pankreas. Ya, seperti itu ya. Setelah semua zat gizi diserap oleh usus halus, sisa-sisa dari proses pencernaan makanan masuk ke dalam usus besar. Halo. Nah, aku adalah usus besar. Jadi aku merupakan organ yang berada di rongga perut nih. Dan apabila dibentangkan tuh dari septum sampai ke anus. Aku terdiri dari 4 lapisan. Jadi ada mukosa, submukosa, muscularis subcutaneous, dan juga serosa. Jadi mukosa itu lapisan terdalam dari tubuh. Itu tuh terdiri dari jaringan epitel kolumnar yang membuat halus permukaan tubuh. Jadi dia tuh memproduksi lebihan. Jadi untuk melancarkan jalannya kamu ini nanti di sebelah itu. Nanti juga di luar mukosa ini ada submukosa. Submukosa itu terdiri dari pembuluh darah, saraf, dan juga jaringan ikat yang menghubungkan mukosa dengan jaringan lain. Yaitu lalu submukosa ini dibungkus sama muscularis subcutaneous yang terdiri dari lapisan serat otot visceralis yang nanti berkontraksi menggerakkan kamu di sepanjang usus besar. Nah, lalu lapisan terakhir yaitu ada serosa. Serosa ini memproduksi pelumas yang berguna untuk melindungiku dari kerusakan akibat kontak dengan organ-organ pencernaan lainnya. Nah, aku ini kalau direntang nanti panjangnya bisa sampai 1,5 meter. Dan aku yang terdiri dari 4 bagian. Jadi aku nama lain aku tuh kolon. Jadi sini ada kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan ada kolon sigmoid. Itu kayak S gitu. Jadi fungsi utamaku itu boleh saya pegang ya Bu? Ya, nggak apa-apa. Coba. Jadi fungsi utamaku yaitu itu menyerap sisa-sisa cairan yang belum terserap sempurna oleh usus halus ini. Dan juga aku tuh berperan sebagai terjadi pemusukan nanti di sini. Jadi kamu ini jadi busuk gitu. Dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Jadi bakteri Escherichia coli ini nanti akan membuat kamu menjadi feses nantinya. Yang dimana nanti dia mensintesis vitamin K3 ya. Jadi proses yang dilakukan oleh bakteri oleh bakteri E. coli ini nanti akan menghasilkan sebuah gas berbau gitu ya. Nanti akan dikeluarkan dari tubuh yang biasa kita sebut namanya kantuk. Meletus gitu. Aku juga bisa mengalami gangguan loh kalau misalnya bakteri E. coli itu banyak kan. Nanti mereka bisa bermutasi terus nanti mengalami zat berbahaya gitu. Nah, di antara aku dan usus halus nih ada sebuah yang berfungsi untuk mencegah kamu memiliki nama katanya ileosikal. Nah, di bagian awal aku ini ada namanya sekum nih, sekum. Nah, ini ada rambai cacingnya juga ya, yang biasa kita sebut usus bulu atau appendix. Jadi sekum ini berfungsi untuk menyerap air dan garam. Juga terjadi pencernaan selulosa. Dan di dinding sekum ini ada sebuah lendir. Jadi untuk menyerap elektrolit dan air. Dan nanti untuk diriku sendiri, karena aku tuh membutuhkan elektrolit dan air itu untuk membentuk kamu, membentuk kamu jadi feses gitu. Jadi nanti proses awalnya, nih kamu masuk ke sini, masuk ke kolon ascendens. Nanti di kolon ascendens itu nanti nutrisi yang belum diserap oleh usus halus nih diserap lagi. Terus nanti kamu nih yang awal cairan nanti mulai dipadatkan. Terus lanjut ke kolon transversum, nanti di sana dipecah, ada bakteri yang memecah. Lalu nanti kamu dibentuk menjadi feses. Di situ juga dari penerapan air, semuanya air habis jadi feses nanti. Nah terus nanti kamu turun sini di
kita kumpul di Convergence. Nanti kalau udah waktunya nih kalau sigmoid nanti akan berkontraksi gitu. Nanti Ya keden. dan nanti untuk disampaikan ke rektum nanti. Jadi ngedena ini yang membuat manusia itu sakit perut kalau udah mau gitu. Jadi kamu jadi feses saat Aku udah jadi feses. Bagus banget pasnya. Ada matanya. Saat mulai penuh, otot sekeliling akan merangsang langsung mengeluarkan feses. Kemudian feses dikeluarkan melalui anus. Hai PSS. Halo Anus. Akhirnya kamu datang juga. Nah, sekarang saatnya kamu akan dibuang. Kamu tahu nggak coba aku? Tahu, kamu Anus kan? Ya benar, aku adalah Anus. Nah, aku kepada kamu. Dia tebak-tebakan. Ya benar. Jadi, setelah kamu selesai, kamu akan dibuang melewati anus. Nah, sebelum melewati anus, kamu akan ditampung terus ke bagian rektum. Nah, apabila kamu sudah siap dibuang, maka otus sphincter rektum akan mengatur pembukaan dan penutupan anus. Nah, otus sphincter yang mengatur pada rektum ada dua. Yang pertama adalah otot poros atau disebut dengan sphincter anal internal, terdapat di bagian dalam yang mengatur pengeluaran feses agar feses tidak kembali ke usus. Yang kedua itu adalah otot fluid atau disebut dengan sphincter anal internal, terdapat di bagian luar, berfungsi untuk membuka dan menutup panas anal, sehingga yang membuat orang bisa menahan BAB untuk sementara waktu. Nah, pada saat proses deteksi itu dilakukan tanpa sadar, yaitu orang bisa merasakannya atau disebut dengan refleks isokolik, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendorok otot sphincter anus dan kontraksi kolon rektum. Akibatnya kamu feses akan terdorong keluar anus. Dan sekarang saatnya kamu masuk keluar. Udah. Sekian dari penampilan Saskia dalam kami. Assalamualaikum. Dari apa? Sekian penampilan Saskia drama. Sosio. Iya bukan sosial. Ya, ini sampai seraknya. Latihannya banyak kan abang? Lagi sakit. Oh, lagi sakit. Kok jarang yang tahu dia sakit? Iya, bagus kelompok ini bagus. Tapi yang maksimal tuh jarang. Maksud ibu tuh gini, jadi dia menjelaskan tampilan organnya, paham nggak? Kalau kamu jeli tuh yang sosial drama kayak gitu. Kayak kamu ada gigi, ini loh, ini gigi seri, fungsinya untuk ini gitu, ya kan? Kayak kamu kan tadi menjelaskan lambung itu ada bagian kardiak gitu kan? Ini ngomong aja, gambarnya nggak ngaruh gitu, ya? Iya kan? Sebenarnya kayak gitu, itu namanya sosial drama kayak gitu. Jadi menjelaskan, terus kemudian komunikatif, ya, begitu, ya. Jadi bagus kelompok ini, udah sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dicapai ya, materi sistem pencernaan. Tapi ya kayak jarang gitu, ya maksimal tuh seperti itu. Jadi kayak kamu ada gambar yang ada ditempel atau digantung di tubuh kalian itu kan fungsinya untuk apa kalau tidak dijelaskan gitu, ngerti nggak? Kayak kamu nih kan, saya oke lah, saya guru biologi tahu itu hati yang bagian bawah itu empedu ya kan. Coba kalau orang yang bukan anak IPA tahu nggak itu empedu yang mana? Itu dia penunjuk. Hah? Dia penunjuk. Iya, tapi kan bentuknya nggak dijelaskan gitu loh. Iya kan? Iya kan, kalau kita anak IPA tahu ini loh bagiannya, ya kan? Tapi kan yang namanya informasi kan tidak bisa membedakan antara IPA, IPS atau yang lainnya. Iya, seperti itu. Jadi tadi Jaran udah menjelaskan bagus mana kolon ascendens, transversum ya kan, descendens seperti itu. Oh ini loh, sekum itu ini punya. Nah itu yang ibu inginkan seperti itu, ya. Tapi udah bagus, udah maksimal. Ya cuman ya pasti kan penilaiannya beda-beda. Ya nggak mungkin lah ibu samakan, ya. Jadi ketika
kamu kayak model kamu hati bagus, kamu pas ngapalin bener tuh ketahuan. Wah, hafalin banget tuh. Ya. Nah, itu berarti kan ada usaha maksimal ya. Gitu. Udah bagus. Jadi nanti pertemuan berikutnya kita tinggal ibu kasih teorinya dulu, kemudian kita praktikum tentang uji makanan. Berarti materi untuk semester ini udah selesai. Setelah itu kita bahas soal-soal untuk persiapan semesteran, ya, paham ya? Jadi kamu udah tenang karena kamu udah dapet nilai, ya. Tapi ada satu nilai lagi dong. Praktikum kan belum, ya, uji makanan, ya. Tolong kasih tahu ke kelompok yang lainnya. Ini seperti ini, ya, seperti ini, ya. Dia tuntas kan, mereka juga. Tapi ya jangan itu kan. Jadi kamu ajarkan ke yang lainnya seperti ini. Ya tergantung juga sih ya. Nanti kalau kamu ajar, ntar aku nilainya kecil, kalau dia gede gitu kan. Kayak gitu ya. Itu mah pendapat sendiri-sendiri lah. Ya, yang jelas kamu nilainya sudah di atas KKM. Ya, tapi beda-beda. Ya, ini kasihan ini lagi sakit. Enggak, dari mukanya udah ketahuan kayak beban gitu. Iya, iya kan? Kamu udah takut gitu kan? Saya tahu. Abis ini demo, Bu. Iya, udah demonya kita berisik-berisik lah. Apalagi Pak A2. Buat apa demo katanya. Demo gak ada artinya kata dia. Tapi tadi mah demo cokwakan. Paling kencang. Nanti paling kencang Raffi, Bu. Raffi paling kencang. Oh, pasti tuh. Eksis dia. Iya, Mbak, di dalam kelas tadi ikutan demo. Mengajarkan demo sendiri. Iya. Oke, udah ya. Makasih. Makasih. Ya. Oke, silakan. Kelompok yang lain mau masuk. Bu, Berarti ya ulangan udah di baris. belum. Ibu tuh kalau ngoreksi itu biasanya rapelan, tahu nggak?